Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di tech sharing kali ini. Di tech sharing kali ini aku pengen share soal di sini aku nemu platform seperti platform atau tools ya. Di sini Retools. Di sini buat manfaatnya untuk bikin semacam kayak manajemen, misal user management atau apa itu dengan simple way. Jadi kita tinggal drag and drop tanpa coding sama sekali sih di sini. Jadi di sini itu ada beberapa komponen, ada table, list, chart, form, kemudian wizard sama maps. Di sini bisa kita tinggal pakai, terus data source-nya apa gitu, seperti itu. Terus connecting-nya juga bisa ke anything. Di sini dia ngeklaim banyak banget, kita bisa connect ke apa aja ini. Kalau lihat gambarnya di sini ada GitHub, ada yang udah aku coba sih PostgreSQL, mungkin ada SQL Server mungkin ya. Terus ada kita juga bisa connect ke REST API juga dan lain-lain. Kemudian di sini juga kita bisa write expression. Di sini kalau kita pengen custom mungkin apa gitu, kita nggak ada di komponennya, kita pengen custom itu bisa pakai expression. Di sini pakai JavaScript sih klaimnya si Retool ini. Kemudian fitur selanjutnya bisa di deploy di on-premise atau kita bisa langsung connect ke mungkin GitHub gitu ya. Oke, terus kemudian kemarin aku udah sempat nyoba ini connect ke PostgreSQL. Di sini kita bisa lihat aplikasi sederhana sih untuk manage user kayak gitu. Terus di sini kita juga bisa misal mark as aktif, sini jadi aktif, terus update untuk apa ini field-fieldnya di sini. Nah, di belakangnya itu seperti ini. Jadi kita tinggal drag and drop dan kemudian ambil data source-nya. Kalau ini kebetulan aku ambil dari example-nya, jadi udah ada connection string-nya udah di provide sama mereka ke PostgreSQL. Jadi seperti ini. Kita bisa lihat di sini ini expression-nya. Kita bisa apa namanya define ini mark as aktif atau mark as inactive di sininya di tabelnya. Terus untuk tabelnya sendiri data source-nya seperti ini. Terus apalagi ya, untuk button ini sendiri ada ini komennya, kita bisa filter by ID, filter by ID di sini. Kemudian untuk aktifnya ini kita ambil based on expressionnya dari table tersebut, aktif true, false. Kalau dia nggak true, dia deactivate. Kayak gitu sih. Jadi intinya ini tools yang aku temuin buat mempermudah kalau kita pengen misal bikin internal application yang cukup sederhana untuk seperti ini contohnya manage user, bisa connect ke database, dan juga ada salah satu contoh juga yang connect ke REST API. Nah ini contohnya connect ke REST API. Kalau kita edit kita bisa tahu di sini dia connect ke REST API ini. Di sini contohnya dia nggak pakai out sama sekali sih, cuma klaimnya si aplikasi ini bisa macam-macam out dan kawan-kawan bisa apply di sini. Tapi contohnya ini cukup sederhana, cuma ngambil data, kemudian ini data parentnya, kemudian bisa dilihat juga postingnya apa dari user tersebut, semua dari REST API yang tanpa autentikasi. Gitu. Sepertinya cukup sih Mas sharingku kali ini untuk Retool ini. Oh ya, untuk pricingnya aku juga sempat lihat ini ada
Cuma tapi belum explore terlalu dalam ya, tim ini apa, untuk apa, bisnis untuk apa, enterprise untuk apa. Cuma ini value-nya seperti ini. Nilainya $10 per user per month, yang untuk bisnis ini 50 per user per month, kayak gitu sih. Kalau self-hosted tuh, coba klik. Kalau self-hosted itu Oh, dia tetap ada free-nya juga. Oh, ada free-nya. tadi tuh kita bisa deploy sendiri berarti ya. Dia ngegeneratin source code-nya gitu ya. Terus untuk kita deploy. Iya. Kalau self-hosted kemungkinan gitu. Tadi kan dia deploy ke Heroku. Iya. Berarti kita bisa download generated source code-nya gitu kan. Misalnya habis kita main-mainin di UI-nya sini. Terus kita bisa kita run di lokal juga gitu misalnya. Kemungkinan sih kayak gitu, Brin. Belum tahu juga sih, belum explore, tapi kemungkinan besar sih untuk sekarang ya, mungkin banyak yang pakai cloud sih ya, mungkin loh ya. Iya, karena lebih dekat ke no code kan sebenarnya, no code solution. No code, low code gitu ya. Iya, Iya. Nah, kalau yang self hosted itu, yang di host itu si toolsnya ini, si retoolnya, atau cuma si generate projectnya gitu. Code-nya, iya ya. Self hosted ini belum ada ya ininya. Kayak kalau di Catapult, nge-host Catapultnya atau nge-host generated projectnya gitu. Generated app-nya. Belum tahu sih itu gimana kalau self hosting. Nah, iya. Kalau aku sih tertariknya itu dia, ini kan sebenarnya low code ya. Low code yang sebenarnya bisa melakukan apa aja gitu kan. Kalau sudah temanya tentang web application generator kayak gitu. Cuma dia positioningnya itu dia build internal tools gitu. Jadi ya sebenarnya kan nggak cuma internal tool, bisa apa aja itu. Cuma dia bilangnya build internal tools gitu. Nah, iya, jargonnya dia ya. Iya, kayak semacam apa ya, memanage ekspektasinya user gitu loh. Kalau mau bikin internal tools pakai retool aja gitu. Mungkin dia ngerasa kalau dibikin limit kayak gitu, ini kan cerukannya ini, niche-nya bakalan lebih nyampe gitu. Meskipun kan secara teknis kan bisa bikin apa aja sebenarnya. Iya, karena memilih untuk internal tools gitu. Maksudnya Mas Frandi, kenapa kok jargonnya kayak gini gitu ya? Tertariknya di situ ya. Padahal dia pun bisa connect ke apapun ya, REST API dimanapun dengan autentikasi macam-macam. Sebenarnya kan public web juga bisa sebenarnya. Ya nggak define target marketnya udah ini. Iya. Di kerucutin gitu. Itu sorry Mas, tadi berarti apa dari sisi bisnis itu gimana tadi? Berarti tujuannya dia kira-kira? Iya, as a product gitu kan. Dia tidak mau terlalu lebar gitu loh target marketnya. Jadi dia sengaja menyempitkan karena dia yakin semakin sempit si retool ini bakalan semakin mudah untuk menjadi top of mind-nya gitu loh Dika. Aku mau bikin internal tool nih, intranet atau apa. Nah langsung orang kan, oh ya ada retool gitu loh. Kayak misalnya WordPress gitu loh. Dia kan sebenarnya bisa apa aja, cuma ketika dia baru muncul dia blog gitu, blogging platform gitu. Blogging platform. Jadi ketika orang bicara tentang blog, oh iya WordPress gitu. Meskipun pada kenyataannya bisa selain blog juga bisa gitu. Ya seperti dia membangun brand untuk ini ya. Iya. Jadi malah membahas produk ini. Iya. Tapi ya sih lucu, dia bikin mengerucut gitu ya. Iya sih kalau di ini agak lucu sih ya, tapi ya bener sih Mas Rani ya. Untuk biar user tuh langsung pointed ke tools ini gitu. Sama kayak apa ya misalnya Moodle itu kan e-learning ya, e-learning platform gitu. Meskipun sebenarnya dia bisa aja bilang mau bikin web untuk website gitu, website application apa aja gitu bisa. CMS gitu ya, CMS application. Cuma dia mengerucutnya itu ke niche-nya itu dia e-learning platform gitu, si Moodle itu. Jadinya orang sekarang ketika ditanya
mau bikin e-learning platform apa ya, langsung top of mind-nya langsung oh ya Moodle gitu. Nah, gimana kita bikin Slingshot OS diingat, Brin? Oh, aku mau bikin ini pakai Slingshot OS. Jadi bahan pelajaran juga sih itu. Iya, ternyata gitu ya. Padahal kalau awal-awal aku lihat sih agak ini kenapa sih ini? Ya aku sempat juga sih. Kenapa sih kok cuma internal tools gitu? Bertanya-tanya juga. Ternyata mungkin karena itu ya. Kok nggak diperlebar semua orang bisa pakai untuk apapun gitu. Ya itu kan cuma perkiraan kita aja. Kita nggak ngerti strateginya dia sebenarnya. Iya, apa. iya. Tapi make sense sih, Mas. Iya, bisa aja dia cuma sesimpel dia ingin menyediakan fitur-fitur yang untuk internal tools gitu dia. Soalnya kalau nggak membatasi nanti fiturnya bakalan membengkak gitu loh. Yang Iya harus sih. disupport sama dia. Iya, karena ini lebih ke kayak manajemen, user management gitu mungkin contohnya yang Iya. simple-simple sih Iya. sepertinya. Jadi ada UI, ada database, nah ada konektor gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Soalnya biasanya kalau udah produk public itu masalahnya biasanya di scaling, karena user kan bisa sampai ribuan atau puluhan ribu. Kalau internal kan mostly organization-nya mungkin small organization paling puluhan atau ratusan kan maksimal. Dari sisi scalability nggak terlalu berat, jadi performance demanding performance juga mungkin nggak terlalu ini, jadi cukup untuk solusi yang ditawarin gini gitu. Nggak perlu dia pakai deployment yang betul-betul optimize untuk nge-handle user yang sangat luas di public app gitu kali ya. Iya sih. Terus itu di bawahnya ada lagi tuh build for developer gitu. Nah dia spesifik gitu loh. Targetnya developer dia tidak berusaha untuk menjual ini ke manajer atau siapa gitu. Iya. Tuh brand senyum-senyum itu. Iya. Jelas ya mau kemana Jelas. Targetnya jelas. Terus dia menariknya juga menyertakan use case tuh di bawah tuh, paling bawah tuh di footernya. Ya jadi admin panel, jadi GUI dari berbagai macam database. Jadi ya cuma spesifik itu aja gitu. Dia tidak berusaha menjadi super app gitu ya. Banyak target market, banyak yang harus dihandle. Yes. Terus kadang-kadang conflicting gitu kan. Kalau developer pengennya yang detail, kalau yang orang manajemen pengennya yang Simple. big picture aja gitu. Jadinya Betul. untuk satu produk nge-support dua hal itu kadang-kadang bakal susah. Iya, dan low code ini kan sebenarnya sudah banyak yang mencoba gitu loh. Ya menarik, ditunggu si Retool ini bisa nggak memenuhi ekspektasinya marketnya. Cuman kalau dia, aku lihat kan ada bisa connect ke Slack itu, dia kira-kira kalau connect ke Slack itu buat apa ya Pak? Notifikasi. Notif, iya kayak email. Notifnya dikirim ke email, lah ini notifnya dikirim ke Slack gitu. Cuman yang menarik ya, maksudnya dia itu low code platform, tapi targetnya developer gitu loh. Developer itu kan terkenal nggak mau di banyak aturan gitu, nggak mau opinionated. Ini kalau yang butuh cepat mungkin deh. Mungkin Yang low budget juga. Iya. bisa custom code-nya ini. Iya bisa, tapi kan mungkin kalau low code gini kan nggak bisa terlalu custom gitu bisa. Iya. Biasanya kayak gitu. Kekurangannya pakai tool gini kan. Customisasinya ini. Makanya kalau dia generate code gitu, yang bisa di deploy di mana aja. Penasaran sih, code yang di generatednya tuh pakai apa gitu. Under the hood-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya tentang Retool ini. Sampai jumpa minggu depan.